Ayolah Ralph, maafkan dia. Lakukan demi Tuhan Yesus. Kamu pernah bilang kamu mencintai Yesus, kan? Maafkan aku ya, Ralph. Kamu melakukan hal yang hebat, Steven. Terima kasih Jim dan Joan karena sudah bercerita tentang Yesus. Iya, kalau tidak, aku tak akan maafkan Steven. Aku juga tidak akan mengaku salah. Tuhan berkati kalian. Aku yakin Yesus akan memberkati sikap memaafkan kalian. Paman Francis, apa kabar? Hebat kalian. Paman bangga. Mengapa, Paman? Aku melihat kalian bercerita tentang Yesus kepada teman kalian dan membuat mereka saling memaafkan. Terima kasih juga, Paman, telah mengajarkan tentang Yesus kepada kami. Apakah ada cerita lain untuk kami, Paman? Loh, bukannya kalian akan bermain? Tidak, Paman. Cerita saja ya. Baik, hari ini aku akan bercerita tentang murid yang mengajak pimpinan para rasul, Petrus, menemui Tuhan Yesus. Santo Andreas ya, Paman? Betul. Kalian telah mendengarkan dengan baik ternyata. Iya, Paman. Aku pernah membaca mengenai perkumpulan Santo Andreas yang ada di beberapa gereja. Nah, apa yang dilakukan perkumpulan itu? Mereka mengajak teman-temannya mengenal Yesus melalui ajaran firman Tuhan dan juga tindakan mereka. Persis sepertinya yang kalian lakukan tadi. Santo Andreas mengajak kakaknya Petrus menemui Yesus. Iya, aku ingat cerita Paman tentang mereka. Walaupun tidak banyak tertulis tentang masa kecil mereka, tapi aku rasa masa kecil mempengaruhi kehidupan dewasa. Santo Andreas dan Santo Petrus yang dipanggil Simon adalah anak-anak Yunus atau Yonas, nelayan dari Galilea. Saat kecil pasti mereka sering ke Danau Genesaret yang dikenal sebagai Laut Galilea. Apa kabar, Papa? Petrus dan aku mengkhawatirkanmu. Betul, Papa. Anakku, jangan khawatir, tapi berdoalah. Tuhan mendengarkan doa yang murni. Betul. Apakah ia akan mendengarkanku? Imanku tidak sekuat Papa dan Andreas. Pasti, Simon. Kalian perlu mencari Mesias. Mesias? Siapa dia, Papa? Dialah yang disebutkan para nabi, juru selamat yang dijanjikan Allah Bapa. Kapan dia akan datang, Papa? Kita tidak tahu kapan, tapi ia akan datang suatu hari, Simon. Aku juga percaya karena Tuhan selalu menepati janjinya. Menurutmu, kita akan jumpa Mesias tidak ya? Aku yakin jika kita setia pada Tuhan, pasti akan. Andreas, kau tahu aku tidak pandai mencari. Jadi, jika menjumpainya, bawa aku padanya ya. Aku akan mencarinya terus dan suatu hari kelak pasti berjumpa dengan Mesias. Bertahun-tahun kemudian, Andreas mendengar tentang Yohanes Pembaptis yang mengajar di tepi sungai. Bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Aku pikir dialah Mesias. Aku membaptismu dengan air, tapi ada yang lebih berkuasa dariku yang datang setelahku. Ia akan membaptismu dengan Roh. Hah? Yang datang setelahku lebih berkuasa. Tuanku, Ya, Andreas. tapi bukankah kau Mesias? Mesias? Tidak. Mesias demikian berkuasa. Menjinjing sandalnya saja aku tidak layak. Hah? Dialah yang kukatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah aku akan datang seseorang yang di depanku, karena dia ada sebelumku.
itulah Mesias. Tuan, Tuan, tunggu. Halo teman, apa yang kalian cari? Tuhan tinggal di mana? Ayo, lihatlah. Andreas dan Yohanes mengikuti Yesus ke rumahnya. Lalu putraku, siapakah mereka? Mereka temanku, Ibu. Ini Andreas dan Yohanes. Ini Bapakku. Halo, Pak. Sekarang kalian tahu di mana aku tinggal. Cukup? Iya, tuanku. Tinggallah bersama kami hari ini. Ketika tiba di rumah, Andreas bergegas ke Petrus. Simon, Simon, kami menemukan Mesias. Di mana Andreas? Ikut aku dan akan kutunjukkan. Mesias, ini saudaraku Simon. Wow, jadi Andreaslah yang bertemu dengan Yesus duluan. Betul, Jim. Dan itulah mengapa Andreas dikenal sebagai Protokletos, atau yang pertama dipanggil. Ia adalah salah satu murid terdekat dengan Yesus. Dalam Injil, Santo Andreas berbicara kepada Yesus sebelum mujizat pelipat gandaan roti. Filipus, kita harus memberi makan mereka yang ada di sini. Tuhan, tapi kita tidak punya banyak uang. Tuhan, ada seorang anak kecil di sini. Ia memiliki 5 potong roti dan 2 ikan, tapi itu tidak akan cukup. Kita melihat bukti iman Andreas karena walaupun ia tidak mengerti bagaimana makanan tersebut cukup untuk orang sebanyak itu, ia tetap memberitahukan Yesus. Betul, yang lain tidak memberitahukan Yesus. Mungkin mereka berpikir itu konyol karena Yesus meminta makanan untuk lebih dari 5.000 orang ya. Kalian benar. Mungkin Andreas hanya setengah percaya, tetapi Yesus tetap membuat mujizat dengan persembahan tersebut. Iman Andreas sangat terpuji. Betul, kita melihat imannya kembali saat menanyakan Yesus tentang bait Allah yang akan dihancurkan. Tuhan, kapankah hal itu akan terjadi dan apakah tanda-tandanya? Betul Tuhan, beritahu kami, karena kami perlu tahu. Berhati-hatilah agar tidak ada yang menyesatkanmu. Yesus bercerita tentang penganiayaan saat kedatangan Anak Manusia menjelang akhir zaman. Namun ia menegaskan, surga dan bumi akan berlalu, namun kata-kataku akan kekal. Perjanjian baru selanjutnya berbicara tentang kejadian di mana orang-orang Yunani ingin bertemu Yesus dan mereka mendekati Filipus. Filipus memberitahu Andreas dan mereka mendekati Yesus. Kebetulan, kedua murid ini memiliki nama Yunani dan mungkin juga tahu bahasa itu. Melalui mereka, Yesus memberikan pesan bahwa hanya jika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan berbuah banyak. Apa maksudnya, Paman? Saat itu keselamatan dianggap hak istimewa orang Yahudi. Mungkin Yesus bernubuat pada orang Yunani bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya akan menghasilkan panen kaya. Aku yakin ia bermaksud bahwa gereja akan tersebar pada semua orang, bahkan yang bukan Yahudi. Wah, pesan yang bagus.
Apa yang terjadi kepada Andreas setelah Yesus naik surga, Paman? Tradisi kuno menganggap Andreas sebagai rasul orang Yunani. Ia mewartakan Injil di Asia Kecil, Sitia hingga Kiev. Setelah itu di Bizantium dan Akaya. Ia disalib oleh gubernur Aigas di Akaya. Apa pembelaanmu? Aku hanya yakin bahwa Yesus adalah Putra Allah, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa permohonan terakhirmu? Tuhan, aku katakan padanya bahwa ia akan disalib, tapi ia memohon agar disalibkan dengan cara yang berbeda dari Tuhannya. Hahaha, baiklah, kau akan mati dengan cara lain. Andreas tidak disalib, namun diikat pada palang silang berbentuk X. Ia hidup menderita selama 2 hari, terus berkhotbah pada orang di sekitarnya. Aku memuji salib Yesus Juru Selamatku, di mana Tuhanku mati untuk menebus seluruh dunia. Ia menganugerahkannya cinta surgawi sehingga hari ini tidak menimbulkan rasa takut, namun diterima sebagai hadiah. Terimalah aku, oh Yesus, Tuhanku. Anak-anak, jika kita menerima ujian dan kesedihan dalam hidup kita sebagai salib Yesus Kristus, kita dipenuhi kekuatannya dan menjadi pemenang. Wow, cerita yang bagus sekali, Paman. Saat ini, Rusia dan Skotlandia menganggap Santo Andreas sebagai santo pelindung mereka. Bahkan bendera Skotlandia merupakan salib Santo Andreas. Peninggalannya terdiri dari jari kelingking, tempurung kepala, dan potongan salib yang disimpan di sebuah tempat di gereja Santo Andreas di Patras. Pestanya dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 30 November.